Oke, halo Bapak Ibu semua, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Suparman dari Revo di Indonesia Edu Webinars bersama Revo ya. Seperti biasa nih ya Bapak Ibu ya. Kami ingin tahu nih kabar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Boleh komen di live chat ya. Beritahu kami bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian ya. Apakah sudah sampai rumah atau masih dalam perjalanan ya? Kalau yang masih dalam perjalanan, hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai rumah ya. Bapak Ibu guru sekalian, malam ini kita punya sesi yang seperti biasa ya. Kalau sesi dengan kuisis pasti sangat menarik ya. Dan malam ini ada yang spesial ya, karena kita punya dua tamu spesial nih Bapak Ibu ya. Tidak ada ibu-ibunya, jadi ini para trio nih, trio semua jadinya ya. Ya. Tidak ada ibu-ibunya ya. Mudah-mudahan nanti tidak garing karena memang materinya ini tentang laki-laki sekali ya. Boleh nggak dikatakan begitu? Laki banget gitu. Literasi seru ya ala logika-logika ya. Ini bersama kuisis ya. Nah, sudah hadir bersama kita semua nih Bapak Ibu guru sekalian, ini Pak Rahmat Rizky dari SDN Lubang Buaya 13 Jakarta Timur dan juga Pak Beni Sumarna Parsaulian ini dari SDN Cilangkap 01 Pagi Jakarta Timur juga nih ya. Selamat malam Pak Rahmat. Sehat? Alhamdulillah sehat, Coach Suparman. Semoga sehat juga ya, Coach ya. Siap. Kayaknya habis olahraga ya, mukanya segar betul nih. Masa sih? Oh ya. Ya saya pakai produk, enggak deh. Oh, iklan deh. Nah, saya mau satu lagi ada Pak Beni. Selamat malam Pak Beni. Ya, selamat malam juga Mas. Apa kabarnya nih? Baik. Sehat Pak Beni ya? Ya, sehat. Semoga Mas Parman juga sehat-sehat nih ya. Amin ya. Karena itu yang paling penting ya Pak Beni ya, Pak Rizky ya. Kalau kita nggak sehat, waduh, susah nih ya berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Lagi kacau nih cuaca ini. Lagi kacau. Oke. Mudah-mudahan dengan kuisis makin rapi ya, tidak kacau lagi nih. Makin segar. Makin segar. Oke. Nah, mungkin untuk sesi malam ini ada biasanya kalau kuisis sih suka ada fitur baru nih yang rilis nih. Kira-kira malam ini bakal ada nggak? Atau ada sesuatu yang spesial terkait dengan literasi seru bersama kuisis ini? Mungkin diulas sedikit saja dari Pak Rizky atau mungkin pun Pak Beni, silahkan. Boleh Pak Beni mungkin? Oke. Untuk malam hari ini sih Mas Parman dan untuk Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita akan seru-seruan literasi gitu ya Mas Parman ya, bersama kuisis. Jadi bagi Bapak Ibu nih kuisis ini tidak hanya bisa digunakan untuk membuat kuis saja atau untuk membuat soal, namun bisa juga kita membuat sebuah materi atau bersenang-senang, tentunya seru dengan literasi ini. Dan tentunya semuanya menggunakan kuisis gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Literasi nggak jadi boring. Iya, biar nggak boring gitu, nggak bosen gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian yang penasaran dengan apa sih yang nanti akan disajikan oleh Pak Beni dan juga Pak Rizky ya, silahkan ya dibagikan linknya di bit.ly/literasi kuisis ya, diajak jangan nonton sendirian ya, karena ini terlalu seram ya, jadi ajak keluarga yang lain ya. Horor banget tiga cowok nih di sini ya. Tapi mudah-mudahan nggak horor ya, materinya nggak horor, karena dijamin seru nih ya. Daripada kita ini sebagai latihan ya, kalau Bapak Ibu ada yang senang dengan film horor ya atau sesuatu yang horor, ini sebagai sesi pengantarnya. Oke, cukup ya. Pak Rizky dan juga Pak Beni, saya lanjut sebentar ya. Bapak Ibu guru sekalian, Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian masuki era digital. Kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education, Revo, dan juga Google Educator Group Indonesia. Acara ini juga banyak berkolaborasi dan didukung oleh banyak pihak ya, yang logo-logonya tercantum di slide berikut ya. Termasuk kuisis nih Bapak Ibu ya, yang selalu support kita nih ya. Kemudian
Bapak Ibu nanti bisa post pertanyaan di live chat dan juga dapat menonton kembali rekaman video ini. Jadi jangan takut ketinggalan nih Bapak Ibu ya. Aduh saya terlambat, nggak sempat karena masih dalam perjalanan, jangan khawatir ya. Karena sesi ini direkam dan Bapak Ibu nanti bisa menontonnya kembali di playlist rekaman kami di YouTube @revo-indonesia. Bagian pengalaman dan juga tag kami di Instagram @revo-indonesia dan juga Facebook Grup Pendidik Abad 21 di bit.ly/grup pendidik abad 21. Cek update di website Guru Berbagi karena kami juga berbagi di sana di gurubelajar.dan-berbagi.kemdikbud.go.id. Mari sebarkan link webinar ini kepada rekan-rekan pendidik dan komunitas ya Bapak Ibu ya, sehingga semakin banyak nih yang mendapat wawasan yang mendukung pembelajaran. Jangan lupa juga untuk like agar kami semangat untuk terus menyajikan konten bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan juga subscribe supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi sesi webinar kami yang seru-seru lainnya ya. Ini dia Bapak Ibu literasi seru bersama Kuisis bersama Pak Rahmat Rizky dan juga Pak Beni Suparna. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Parman. Gimana Pak Rizky? Sikat gitu ya, sikat ya? Sikat. Oke, ya. Selamat malam Bapak Ibu semua dimanapun berada, yang mungkin juga ada peserta didik atau orang tua, yang pada malam hari ini kita akan belajar bareng-bareng nih. Ya, kita belajar bareng-bareng sama-sama pada malam hari ini, tentunya bersama Revo dan juga Quizis ya Bapak Ibu. Seperti yang semuanya sudah ketahui ya, malam hari ini kita akan belajar seru-seruan tentang literasi yang tentunya bersama Quizis. Namun tak elok ya kalau kita belum memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tadi di awal sih sudah kenalan ya, tapi pengen banget nih kenalin diri terus nih kita berdua nih. Oke ya. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan seperti yang pada di layar ya Bapak Ibu ya. Nama saya Beni Sumarna, Saudpar Saulian. Saya dari SD Cilangkap 01 Pagi dan saya bersama dengan rekan saya yaitu Pak Rizky dari SD Mangboya 13. Iya, Bapak Ibu, kita sama-sama di satu kecamatan tuh. Kita sama-sama ini diundang ini kita. Iya, ya kita sama-sama di Kecamatan Cipayung. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan seru-seruan bersama literasi. Bagaimana sih atau apa sih literasi itu gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu semua nih dimanapun berada yang saat ini mungkinnya tidak sendirian, ditemani dengan cemilan-cemilan atau minuman-minuman hangat, boleh berbagi di kolom komentar ya, kira-kira nih Bapak Ibu sembari minum apa, atau sembari cemilin apa gitu ya, yang tentunya itu menjadi penambah semangat kita semua pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk yuk, apa sih ya literasi itu, yang dimana kita semua sudah sama-sama sering dengar ya tentang literasi. Nah, apa yang berbeda pada malam hari ini? Nah, ini dia ya. Kita akan kulik sama-sama. Oke, Pak Rizky, coba kita share screen dulu. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk di sesi kita di awal ini ya, Bapak Ibu semua. Selamat malam semuanya ya, tentunya kami sangat yakin Bapak Ibu semua yang ada pada malam hari ini semuanya semangat untuk kita belajar sama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, literasi seru bersama Quizis. Nah, kira-kira kita kulik dulu nih, apa sih literasi itu? Ya kan? Nah, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa itu literasi? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Literasi sebuah kompetensi Bapak Ibu ya, kemampuan untuk kita sama-sama memahami atau menggunakan ya Bapak Ibu ya, atau mengevaluasi atau juga merefleksikan berbagai jenis teks-teks untuk dikembangkan sebagai kapasitas individu ya kan, kita sebagai warga Indonesia dan juga warga dunia Bapak Ibu ya. Nah, ini literasi ini Bapak Ibu yang sebelumnya di bulan Agustus. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti di bagian numerasi. Nah, di bulan September ini literasi ya. Nah, ini untuk dapat berkontribusi Bapak Ibu secara produktif kepada lingkungan masyarakat. Jadi, literasi ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar dipelajari, namun juga dapat ini ya Bapak Ibu ya, dapat berkontribusi jikalau kita dalami atau kita pelajari sama-sama. Apalagi kalau kita implementasikan bersama dengan murid-murid kita di sekolah. Nah, coba kita kulik lagi lebih dalam ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, literasi tidak hanya sekedar membaca ya Bapak Ibu ya,
kalau kita gali lebih mendalam lagi, literasi itu ternyata memiliki 3 jenis konten untuk masuk ke dalam sebuah kompetensi yang disebut tadi literasi, Bapak Ibu. Nah, konten di sini ada 3, yaitu ada personal. Nah, personal ini lebih berfokus kepada aktivitas seseorang, keluarganya atau kelompoknya. Jadi masih berkaitan dengan dirinya, ya kan? Masih lingkupannya itu seseorang, lingkupannya keluarganya, kelompoknya. Jadi masih berkaitan dengan si personalnya, ya kan? Atau tingkatan yang lainnya, ada sosial budaya, Bapak Ibu. Ya, kalau sosial budaya di dalam lingkupan kompetensi literasi itu adalah masalah komunitas. Nah, bagi Bapak Ibu semua nih, bagaimana? Sudah membuat komunitas belajarnya atau sudah join dengan komunitas belajar yang sudah ada? Ayo yang belum join, segera join. Ya, yuk sama-sama kita join di komunitas Quizizz ya. Oke, Bapak Ibu yang belum gabung nih di komunitas Quizizz, ayo gabung ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sosial budaya itu ada juga konteks yang bermasalah dengan komunitas atau juga masyarakat. Ya kan, yang namanya kita sebagai seorang individu tentu hidup tidak sendiri ya Bapak Ibu ya, tapi juga dengan masyarakat baik itu lokal, nasional maupun nasional. Dan juga yang ketiga, scientific. Konteks ini berkaitan dengan alam semesta dan juga isu yang berkaitan dengan teknologi apalagi sains. Ya, sesuai dengan keadaan sekarang ya, kita berkaitan apa-apa dengan teknologi dan juga sains. Oke, ya. Selain konten, apalagi ya yang berkaitan dengan literasi? Oke, Bapak Ibu, literasi sudah digaungkan oleh Kemendikbudristek sejak tahun kurang lebih ya kalau tidak salah itu di sekitar tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Di episode pertama langsung membuat gebrakan literasi, numerasi dan karakter itu langsung diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dasarnya literasi juga bisa menggunakan referensi tema stimulus atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini Bapak Ibu ada 17 poin. Ya kan? Yang dimana beragam nih Bapak Ibu. Ada di layar Bapak Ibu. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini bukan baru-baru ini ada Bapak Ibu. Tapi sudah ada sejak tahun 2015. Nah, 17 poin ini bukan hanya miliknya Indonesia, tapi milik warga dunia. Karena ini didiskusikan oleh seluruh negara. Ya hampir ratusan negara ini mendiskusikan ini untuk membentuk 17 poin. Sehingga bisa Bapak Ibu menggunakan referensi ini sebagai stimulus dalam literasi. Ya oke. Ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu apa ya kira-kira Bapak Ibu ya? Kita ada babas konten dan juga stimulus. Nah, Bapak Ibu ada juga ya. Jadi tadi yang pertama apa saja ya? Ada 3 konten. Lalu temanya bisa Bapak Ibu pergunakan 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, literasi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan proses kognitifnya para peserta didik. Nah, tentunya kalau kita belajar literasi juga berkembang kompetensi kita dalam segi kognitifnya. Yang dimana Bapak Ibu ada 3 ya Bapak Ibu ya, seperti pada layar. Ada mencari informasi, ya apa-apa pasti kita harus mencari nih informasi, jangan sampai termakan hoax, ya kan? Kita cari dulu informasinya nih, kita akses, kita temukan, ya kan? Lalu yang kedua, kita bisa menginterpretasi secara integritas, ya kan? Ini informasi yang ada ini, ya kan? Kita pahami dulu nih informasinya secara tersurat maupun secara tersirat, ya kan? Kita coba joinkan nih. Kira-kira terpadu nggak nih secara interpretasi integritas nih ya kan bagian-bagian teks yang untuk menghasilkan sebuah inferensi ya kan. Jadi nggak main comot begitu aja, nggak main langsung menyatakan saja gitu kan, tapi juga selain dicari kita coba kait-kaitkan ya kan sehingga bisa mencapai tahap yang ketiga, yaitu ada juga jenis evaluasi refleksi. Nah ini kira-kira informasi ini kredibilitas tidak, sesuai tidak, ini dapat dipercaya tidak, ya kan? Sehingga mampu nggak nih dikaitkan dengan teks yang lain atau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Apalagi sekarang serba teknologi, informasi gampang kita dapatkan dari mana saja ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita bisa ajarkan nih sebagai literasi digital kepada peserta didik kita di sekolah masing-masing agar mereka tidak mudah termakan hoax,
ya kan, agar mereka juga tidak mudah untuk menyebarkan sesuatu berita yang belum jelas kredibilitasnya. Oke ya, coba kita bisa menggunakan 3 proses kognitif ini dalam literasi. Oke. Nah, literasi ini Bapak Ibu ya bisa kita pergunakan juga dalam bentuk soal-soal di dalam kuisis ya. Nah, kuisis Bapak Ibu lagi-lagi tidak hanya bisa membuat sebuah soal, tapi juga bisa membuat presentasi interaktif ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau soal-soal yang ada di kuisis atau yang berkaitan dengan literasi atau saat ini nih ya bagi sekolah-sekolah dari jenjang SD sampai SMA ya yang saat ini sedang melaksanakan ANBK, ya tidak jauh-jauh bisa PG, penjodokan, isian singkat, uraian, ya kan, benar salah atau PGK kompleks. Ya kan? Nah, ini semua Bapak Ibu bisa menggunakan kuisis untuk meng-create soal-soal seperti soal-soal AKM, yaitu dia Bapak Ibu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu silakan bisa menggunakan kuisis untuk membentuk soal-soal tersebut yang tentunya berkaitan dengan literasi tadi. Oke. Coba kita ini kan. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang kita tampilkan jenis-jenis teks informasi yang tadi beberapa proses pengembangan kognitif ya Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu kan ada 3 nih proses kognitifnya. Ayo apa saja? Ya, ada yang masih ingat tadi? Ada 3 ya. Jadi yang pertama, nah ini dia yang pertama, menemukan informasi. Ya, kita bisa tampilkan beberapa informasi di sebelah kanan nih, manfaat makan ikan. Ya kan, dari manfaat makan ikan ada beberapa nih bagian-bagian informasi yang bisa kita sampaikan dengan pertanyaan, apakah manfaat ikan menurut infografis di samping? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu termasuk pertanyaan menemukan informasi. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Nah, jadi peserta didik mencari informasi yang ada pada gambar di sampingnya. Ya kan? Mereka bisa mencari secara teliti nih, apa-apa saja nih informasi yang sesuai dengan butir-butir pilihan jawaban yang ada tertera pada soal. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu nih yang Bapak Ibu lihat ya. Ini bisa termasuk dalam menemukan informasi. Oke. Yang kedua, nih Bapak Ibu ya, interpretasi. Kalau tadi mencari sebuah informasi, ya kan Bapak Ibu, disajikan sebuah infografis, ya kan, diminta nih dari infografis ini ada apa saja nih fakta-fakta yang bisa didapatkan. Nah, kalau yang sekarang nih interpretasi, integritas, ya Bapak Ibu bisa ini membimbing atau menuntun Bapak Ibu ya, menuntun peserta didik, ya kan, yang dimana dari sebuah soal cerita, ya kan, yang berjudul sesuai yang pada layar Bapak Ibu saat ini, ya kan, ini kan cerita panjang nih Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa tuntun peserta didik untuk menemukan kaitan-kaitan, ya kan, dari beberapa fakta yang bisa ditemukan. Sehingga bisa kita sampaikan dari jawaban-jawaban ini fakta atau opini, ya kan? Manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini, ya kan, terkait teks yang ada di samping, ya kan? Jadi ada beberapa pernyataan kita bisa sampaikan nih Bapak Ibu, ya kan? Beberapa pernyataan bisa kita tampilkan untuk peserta didik kita tuntun, ya kan, untuk menemukan fakta atau opini. Nah, ini termasuk interpretasi integritas. Oke, kita bisa tambahkan satu lagi. Tadi ada mencari informasi, lalu ada interpretasi, ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang bisa juga secara evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kita mengenal dulu. Ya Bapak Ibu ya, kita mengenal dulu bagaimana literasi, apa itu literasi ya Bapak Ibu ya. Namun setelah ini Bapak Ibu kita akan menampilkan juga bagaimana membuat soal-soalnya ya Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan literasi. Oke, kita sekarang masuk di bagian evaluasi dan juga refleksi ya Bapak Ibu. Nah, yang tertera pada layar Bapak Ibu saat ini merupakan salah satu jenis soal literasi yang berkaitan dengan evaluasi dan refleksi.
Ya kan? Kita bisa tampilkan nih sebuah poster. Ayo makan ikan, ya kan? Gemar ikan. Nah, nih siapa nih dari Bapak Ibu semua nih atau peserta didik yang tidak gemar makan ikan? Ayo ngaku. Kenapa tidak gemar makan ikan? Bisa sampaikan juga di kolom komentar ya. Atau kenapa Bapak Ibu gemar makan ikan, ya kan? Sampaikan juga di kolom komentar. Tapi kalau saya pribadi gemar juga makan ikan, enak makan ikan ya. Oke ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat nih Bapak Ibu ya, di pertanyaan yang berkaitan dengan evaluasi dan refleksi. Seorang pengamat nutrisi mengatakan ya bahwa slogan sehat, cerdas dan pintar itu karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks tersebut, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Ya kan? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, ya sampaikan alasannya. Ya kan? Kalau setuju, sampaikan alasannya. Nah, ini bisa menstimulus peserta didik kita tidak hanya menjawab, tapi juga memberikan alasan. Ya kan? Jadi soal, tapi tidak hanya untuk dijawab. Betul tidak ya? Salah tidak ya? Oh ini saja deh, ini kayaknya benar nih. Oh ini saja deh, kayaknya nih yang benar nih. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Dalam dunia literasi, peserta didik juga kita tuntun untuk mengembangkan, membentuk sebuah alasan. Kenapa dia pilih setuju? Berikan alasannya. Kenapa tidak? Berikan alasannya. Ya kan? Sehingga peserta didik kita kembangkan juga cara berpikirnya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik kita tuntun mereka. Oke ya, itu tadi jenis yang ketiga ya, yang terakhir dalam proses kognitif literasi ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Oke, nah, oke mana sebelumnya? Oke ya Bapak Ibu ya, kita oke Bapak Ibu, ini akan masuk ke ini adalah beberapa ini ya, bukan beberapa ya, ini salah satu jenis Bapak Ibu ya, bisa nantinya Bapak Ibu jadikan ice breaking bersama peserta didik Bapak Ibu. Ya, judulnya Sabar dan Bijak ala Gandhi. Oke, seperti tertera pada layar Bapak Ibu ya, saya akan membacakan secara cepat saja Bapak Ibu ya. Alkisah dahulu ketika Mahatma Gandhi ya pada tahun 1869 ini sedang belajar ilmu hukum di University of College London, Inggris. Ada seorang profesor bahasa Inggris bernama Peters yang kurang menyukai si Gandhi. Nah, suatu hari ketika Prof Peters sedang makan siang di kantin kampus, ya kan, Gandhi muda datang dan duduk di sampingnya. Sambil membawa makan siangnya, Prof Peters lantas berkata, Gandhi, apakah Anda tidak mengerti bahwa seekor babi dengan seekor burung tidak duduk berdampingan untuk makan? Nah, Gandhi bagai orang tua yang menatap anak nakal menjawab dengan tenang. Jangan khawatir, Prof. Saya akan segera terbang. Gandhi pun segera pergi untuk makan di meja yang lainnya. Nah, muka Prof Peters ini memerah penuh kemarahan. Ia memutuskan untuk balas dendam di kesempatan yang berikutnya. Oke. Esoknya nih Bapak Ibu, di dalam kelas, Prof Peters dengan sengaja mengajukan sebuah pertanyaan kepada Gandhi. Gandhi, andaikan kamu sedang berjalan, lalu tiba-tiba menemukan paket berisi 1 tas penuh uang, serta 1 tas penuh dengan kebijaksanaan. Ada 2 tas ini ya Bapak Ibu ya. Mana yang kamu ambil? Tanpa ragu, Gandhi menjawab, ya uang dong Prof. Ya, gak munah lah Prof ya. Oke ya. Sambil tersenyum sinis berkatalah si Prof Peters, jika itu aku, maka aku akan mengambil kebijaksanaan. Nah, Gandhi menjawab, tenang dulu Prof, ya kan? Seseorang akan mengambil apa yang dia tidak punya. Wah, nyelekit juga tuh. Oke ya. Nah, Prof Peters pun hilang akal, tidak bisa berkata apa-apa. Pada kesempatan berikutnya nih dengan penuh kemarahan, dia menulis kata idiot pada lembar jawaban ujian Gandhi dan memberikannya kepada Gandhi. Gandhi mengambil, duduk sambil berusaha keras tetap tenang. Beberapa menit kemudian Gandhi berdiri dan menghampiri sang profesor seraya berkata dengan sangat sopan, Prof Peters, Anda hanya menandatangani lembar jawaban saya tapi belum memberi nilai. Nah,
Dari refleksi ini Bapak Ibu, dari teks yang tadi, ini Bapak Ibu bisa gunakan nih nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kita bisa kembangkan jadi beberapa pertanyaan pada layar. Coba Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar juga. Siapa nama profesor yang kurang menyukai Gandhi? Terus mengapa moga profesor itu memerah ketika Gandhi berkata ia akan terbang ke meja lain? Terus apa nih makna perkataan Gandhi bahwa profesor tersebut baru menandatangani lembar jawabannya? Nah, jika judul wacana itu diubah menjadi sabar dan pintar ala Gandhi, setuju nggak? Kalau setuju apa? Kalau nggak kenapa? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan dari teks tersebut. Ya, ini enak nih, pantas nih digunakan bersama dengan peserta didik Bapak Ibu. Coba bisa dijawab di kolom komentar Bapak Ibu jawabannya ya. Oke, ya silakan. Oke. Oke, ya. Nah, oke Bapak Ibu, sembari Bapak Ibu menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan Bapak Ibu tentu penasaran juga dong. Kalau tadi kan literasi dijelaskan nih, kita kulik ya, bahwa saya literasi itu ternyata ada konten, juga ada proses kognitifnya, ya kan? Dan juga ada materi-materi lainnya yang berkaitan dengan kuisis, ya kan? Tentunya dengan literasi. Nah, sekarang nih, bagaimana sih cara kita membuat nih contoh pembelajaran berliterasi sesuai dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Nah, nantinya akan disampaikan oleh rekan saya nih, Pak Rizky nih. Halo, tes Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Beni. Iya, gimana Pak Rizky? Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut nih. Kita lanjut. Jangan kasih kendor untuk peserta yang haus akan ilmu ini. Nih, rame, saya perhatiin komen-komennya tuh rame banget. Dan mereka benar-benar tertarik nih dengan materi kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya dari SDN Lubang Buaya 13. Nah, kesempatan malam ini saya akan membawakan bagaimana sih kita memberikan pembelajaran berliterasi dalam pembelajaran. Jadi mungkin selama ini kita menganggap bahwa literasi itu berliterasi itu hanya memberikan soal dalam bentuk literasi, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena yang lagi hangat-hangat ini ya, sekarang-sekarang ini mendekati bulan Oktober akan diadakan ANBK gitu ya, atau AKM lah ya. Itu untuk mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar siswa kita di sekolah dasar atau sekolah menengah. Nah, untuk itu kebersihan AKM itu juga mau tidak mau menjadi penentu kualitas dari sebuah sekolah gitu ya, menjadi nanti yang akan menjadi rapot dari sekolah tersebut. Nah, banyak di antara kita itu yang berpikir bahwa oke, untuk sukses ANBK kita cukup proses drilling soal-soal gitu ya. Itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena masih ada upaya lain yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengajarkan literasi kepada siswa bukan hanya dalam drilling soal, yaitu kita dengan mendorong siswa kita untuk menikmati proses pembelajaran berliterasi seperti itu. Nah, proses pembelajaran berliterasi ini sebelumnya saya luruskan dulu bahwa proses pembelajaran berliterasi ini bukan hanya bisa kita terapkan di pelajaran bahasa Indonesia atau di pelajaran bahasa, tapi kita bisa menggunakan pembelajaran berliterasi ini di beragam materi kurikulum dari lintas pelajaran. Itu sangat memungkinkan. Sebagai contoh yang saya tampilkan di sini, itu adalah mata pelajaran PJOK, ya, dimana kalau misalnya kita berpikir PJOK ini ya belajar itu ya gerak-gerak gitu kan. Kalau nggak keringetan ya nggak belajar PJOK, jadi nggak mungkin lah melakukan literasi gitu ya. Nah, tapi tunggu dulu. Di sini kita bisa memasukkan literasi di mata pelajaran PJOK. Jadi saya pilih mata pelajaran PJOK ini supaya bisa langsung membuka paradigma kita bahwa semua mata pelajaran itu bisa kita lakukan pembelajaran berliterasi. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah materi, yaitu menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan juga tidak menular. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menemukan informasi dari sebuah teks informasi tentang COVID-19 di Indonesia. Nah, perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa
literasi itu bukan hanya tentang membaca, tapi ada juga yang namanya literasi digital. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran berliterasi ini dengan lebih menyenangkan, bukan hanya tentang membaca, tapi juga kita juga bisa menyimak dari video. Nah, sebagai contoh, dalam pembelajaran ini saya memberikan video tentang kasus harian dari COVID-19. Oke, kita simak bersama-sama ya, Bapak Ibu ya. Konfirmasi kasus positif COVID-19 bertambah 1.879 kasus pada hari ini. Tambahan 1.879 kasus tersebut menjadi yang tertinggi sejak 4 bulan terakhir, tepatnya 15 Desember 2022. Saat itu konfirmasi positif COVID-19 bertambah 1.785. Sementara jumlah pasien yang pulih usai terinfeksi virus COVID-19 bertambah 1.825 dari hari sebelumnya. Total pasien sembuh menjadi 6.596.655 orang. Di sisi lain, pasien meninggal akibat COVID-19 bertambah 17 orang pada hari ini. Kasus aktif COVID-19 tercatat 11.129 orang atau naik 37 kasus dari kemarin. Sedangkan kasus suspek COVID-19 sebanyak 2.015 orang dan spesimen yang diperiksa 25.112 sampel. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa memasukkan stimulus yang tadi Pak Beni sampaikan sebelumnya mengenai konten dari pembelajaran berliterasi ini bisa menggunakan apa saja. Nah, salah satunya yang bisa kita pakai adalah video seperti tadi. Nah, dari video tersebut kita bisa memberikan stimulus kepada siswa dan memancing siswa untuk berliterasi. Nah, contoh aktivitas pembelajarannya seperti apa? Yang pertama, guru memberikan informasi tentang tujuan dan aktivitas pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian peserta didik menyaksikan tayangan video tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pak, tadi videonya kecepatan. Nah, enaknya di Quizizz kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan presentasi interaktif seperti ini, kita bisa mengulang kembali, masing-masing setiap anak bisa mengulang kembali videonya berkali-kali sampai paham gitu. Jadi dari presentasi interaktif ini, Quizizz sudah memfasilitasi kita untuk bisa menambahkan video yang berasal dari YouTube. Itu tadi yang saya gunakan adalah video dari YouTube dan tidak perlu download, tinggal langsung memasukkan lagi. Oke, selanjutnya, secara berkelompok peserta didik mendiskusikan tentang tayangan video untuk menemukan informasi tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Lalu peserta didik membaca teks informasi tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Setelah itu, secara individu peserta didik menemukan informasi yang terdapat dalam teks tentang COVID-19. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa memberikan stimulus, kemudian anak diminta untuk mencari informasi. Atau kalau misalnya memang ingin lebih dalam lagi, Bapak Ibu bisa membuat soal yang seperti tadi Pak Beni sampaikan. Ada beberapa jenis soal tadi ya, kalau masih ingat, tentang mencari informasi, lalu mengintegrasikan, kemudian mengevaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat soal dengan berbagai pilihan penilaian. Contoh tadi seperti pilihan ganda, lalu ada benar salah, kemudian ada multiple choice, multiple answer, ada menjodohkan, dan lain sebagainya. Itu sudah difasilitasi oleh Quizizz. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau tingkat lanjut, contoh yang paling tertinggi adalah pertanyaan tentang mengevaluasi. Nah, dari dari stimulus tadi, dari video tadi yang kita simak bersama-sama, bahwa terjadi penambahan kasus 1.879 kasus yang terjadi dan bahkan tertinggi di 4 bulan terakhir. Nah, kita bisa memancing siswa dengan cara memberikan judul atau memberikan saran dan lain-lain. Contoh sebagai contoh dari berdasarkan video tadi, apakah kita diwajibkan menggunakan masker kembali atau tidak? Jika iya, jelaskan alasannya. Jika tidak, jelaskan alasannya. Contohnya seperti itu. Nah, selain itu juga untuk stimulus tadi,
ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang penggunaan stimulus. Yang pertama, stimulus itu harus edukatif. Jadi paling tidak dalam stimulus yang Bapak Ibu tampilkan, baik itu berupa tulisan ataupun video, itu harus edukatif, harus memiliki nilai pendidikan di situ. Kemudian yang kedua adalah menarik. Jadi kalau misalnya dalam stimulus itu tidak ada ketertarikan siswa untuk membaca ataupun menyimak video, maka akan kesulitan siswa untuk memahami atau mungkin berliterasi dari stimulus yang kita berikan. Sebagai contoh tadi kan saya mengambil tentang COVID yang waktu itu pada saat itu sedang naik-naiknya, sedang hype gitulah ya. Kemudian juga inspiratif. Nah, kalau misalnya inspiratif ini paling tidak anak-anak itu juga bisa melihat, oh ternyata ada loh hal-hal yang seperti ini dari stimulus yang kita tampilkan. Sebagai contoh, Bapak Ibu pernah mendengar tentang panen kabut di sebuah daerah. Nah, itu ternyata itu menurut saya sangat menarik dan juga sangat inspiratif. Terlebih lagi kalau misalnya banyak orang yang belum tahu tentang, oh ternyata ada loh panen kabut. Nah, kita berikan stimulus tentang panen kabut. Kemudian kita berikan soal dan juga minta anak-anak untuk mencari informasi dari stimulus tersebut. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah keterbaruan. Nah, untuk stimulus yang kita berikan paling tidak itu harus keterbaruan atau yang up to date lah ya yang kita kasih ke anak-anak. Kalau misalnya tadi kalau saya ambil contoh COVID-19 mungkin sudah agak lama. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan stimulus-stimulus yang sangat keterbaruan dari sekarang seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, tapi sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin kita kuis dulu kali ya supaya seru ya. Oke, gimana nih Pak Rizky? Kita kasih mystery pick kali ya. Oke, kita kasih mystery pick aja. Mystery pick kita bikin berapa nih? 10 menit aja total durasi. Ya, kita coba lihat ya. Oke, sebentar. Oke nih, silakan bisa nanti sebentar. Oh iya, untuk yang belum menjadi, tadi kan Pak Beni sempat nyinggung tentang komunitas kuisis ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin bergabung ke komunitas kuisis, itu kita membuka kesempatan banget, bisa silahkan join ke bit.ly/member kuisis. Itu kita terbuka sekali untuk menerima anggota baru. Dan kita di situ kita bisa belajar bareng seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu bisa join linknya, link kuisnya. Sudah ada? Oke. Oke, silakan Bapak Ibu dimanapun berada nih ya, yang mungkin saat ini juga sembari nih, kalau lihat-lihat ada yang udah jawab, sampai jawab nih Pak Rizky nih. Sampai ke siapa nama profesor dijawab nih sama Bu Dona nih. Wah, antusias, memang antusias banget ini pemirsa kita malam hari ini. Semua. Ya, oke luar biasa nih, pasti nih ini semua pejuang-pejuang literasi nih. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengklik link kuis kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama berselancar dengan kuisis yang berkaitan dengan literasi Bapak Ibu ya. Oke, di sini udah banyak banget nih, udah ada sampai 10-an ya. Oke, silakan yang belum join. Ini kira-kira kita tunggu berapa menit nih Pak Rizky nih untuk sampai kita mulai. Mungkin bisa ditampilin Pak Beni. Oke, siap. Tampilkan dulu ya. Kita lihat. Nah. Oke. Sudah ada nih ya. Sudah, yuk silakan bagi Bapak Ibu yang belum join, silakan. Kita tunggu sampai berapa nih anak ini Pak Rizky? Ya, bisa kita mulai kali ya, supaya
Iya, kita langsung mulai aja ya. Oke, yang belum bergabung silakan langsung join, nanti langsung mulai saja. Oke, kita mulai. Bagi Bapak Ibu yang sudah join di kuis kita pada malam hari ini, silakan berselancar dengan kuisis. Oke, luar biasa ya. Sebenarnya tadi sesinya sangat menarik nih Pak Beni dan juga Pak Rizky ya Bapak Ibu ya. Pertama bisa di-mute Pak Beni mungkin. Ya, udah. Siap. Oke, ya iya. Tadi luar biasa tadi paparannya Pak Beni dan juga Pak Rizky ya, terutama yang di awal tuh ya. Saya sempat beberapa kali senyum tipis-tipis ya. Kenapa? Nggak mungkin senyum tipis-tipis karena ada kamera aja, Coach. Itu kalau nggak ada kamera udah lebar-lebar itu ya, Mas. Lebar-lebar ya. Iya, jadi kesannya sih yang pertama saya seperti didongengkan ya sama Pak Beni tadi. Ya, seru sekali karena kayaknya sudah lama sekali ya kita tidak mendengar tuh cerita-cerita menarik yang modelnya seperti itu gitu ya. Apalagi di usia yang mungkin sudah tidak muda lagi. Nggak, dalam arti begini Pak Beni dan juga Pak Rizky ya. Jadi tulisannya bagus, kisahnya bagus, diceritakannya juga dengan sangat bagus. Dan memang betul-betul topik yang dipilih tuh betul-betul memancing ya. Jadi literasinya dapat dan serunya juga dapat sih menurut saya. Itu bagus-bagus sekali. Jadi pertanyaannya mungkin kali ya, bagaimana kita bisa menentukan literasi yang pas dan topik yang pas untuk mungkin praktik baik si literasi tadi tuh Pak Beni. Iya. Ya, kenapa Mas? Maaf tadi. Halo. Ya, halo. Ya, kenapa Mas tadi? Maaf tadi ini mungkin sekelibat sinyal ya. Iya, tadi apa yang disampaikan tadi Pak Beni yang di sesi awal kan materinya menarik tuh ya. Ceritanya tentang Gandhi dan juga Profesor. Siapa? Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Profesor Peters. Profesor Peters. Ya. Hafal saya. Nah, itu iya sampai hafal ya, Pak Rizky sampai hafal gitu ya. Maksud saya itu kan ceritanya menarik ya, Pak Beni ya, Pak Rizky ya. Kemudian juga dan seru juga ya topik-topiknya. Nah, ada nggak sih tips mungkin untuk memilih topik yang menarik atau cerita yang menarik sehingga betul-betul kita bisa tercapai itu ya literasi buat si siswanya, terus memantik rasa penasarannya si siswa gitu. Oke, siap. Nanti tinggal tambahin sama Pak Rizky kali ya. Oke. Jadi soal cerita ya gitu ya Pak ini ya Mas, soal cerita dongeng yang mungkin bisa cocok juga untuk peserta didik untuk disampaikan gitu ya. Oke, sebetulnya Bapak Ibu semua, jadi selain teks dongeng yang tadi disampaikan di materi, Bapak Ibu juga bisa menggunakan teks-teks dongeng yang sebetulnya sudah disediakan dari link buku.kemdikbud.go.id. Jadi di link buku.kemdikbud di situ juga ada beberapa jenis-jenis buku non-teks. Nah, itu juga ada jenis-jenis buku dongeng-dongeng yang sudah disesuaikan tuh untuk kelas PAUD, untuk kelas SD, kelas SMP dan lain sebagainya. Nah, itu bagi Bapak Ibu tuh bisa juga menggunakan dongeng tersebut untuk nantinya sebagai dasar membuat soal-soal literasi untuk menstimulus anak-anak kita. Mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Pak Rizky? Oke, sedikit menambahkan tadi kalau untuk stimulus menarik ya. Tadi saya sempat sampaikan bahwa kalau stimulus itu sifatnya itu harus edukatif, inspiratif, menarik dan juga memiliki keterbaruan ya. Nah, kalau cerita tadi tentang Mahatma Gandhi dengan profesornya itu tadi ya kita bisa anggap bahwa itu cerita yang edukatif, inspiratif dan juga menarik meskipun mungkin bukan sesuatu hal yang baru lah ya. Pertama-tama kalau misalnya kita ingin mendapatkan stimulus yang seperti itu, yang pertama yang wajib kita lakukan adalah sudah pasti kita yang membaca dulu. Gitu Coach. Jadi kalau misalnya dari kita menemukan banyak cerita nih, kita baca satu persatu. Nah, terus kemudian kalau misalnya di diri kita itu sudah
menimbulkan rasa penasaran, menimbulkan pengetahuan yang baru, terus juga merasa bahwa ini pasti menarik, seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan kayak gitu. Yang penting jangan lupa kalau di dalam stimulus itu tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik, ataupun konten yang menimbulkan dampak negatif. Terutama juga nama orang yang masih hidup ya. Karena kan beberapa tahun yang lalu itu sempat heboh juga soal yang mengandung nama tokoh ya. Dan itu sempat viral juga seperti itu. Jadi kalau misalnya mau membuat hal-hal yang seperti itu, pastikan kita baca dulu, kemudian pastikan juga tidak mengandung unsur sara, kekerasan, porno, politik, ataupun yang lain. Seperti itu. Coach, kurang lebih ya kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya itu. Harus paham memang Pak Rizky ya. Jangan sampai nanti kalau nanya, lah kita juga bingung jawabnya. Bingung jawabnya. Gitu kan berabe juga kita. Apa coba informasinya? Informasinya ini Pak, masa sih ada yang kayak gitu? Oh ternyata ada, gitu. Kita yang bingung jadinya. Kritis anak zaman now ya. Ya betul. Iya betul. Jadi, wow luar biasa ya. Jadi itu apa sumbernya di ini ya, Pak Beni ya, Pak Rizky ya, di buku .kemdikbud.go.id ya. Ya bisa juga dari situ, Mas. Oke, silakan nanti Bapak Ibu ya. Berkunjung ke situsnya ya, sudah dibagikan juga ya, nanti bisa menjadi salah satu referensi buat Bapak Ibu dalam menentukan topik literasi yang menarik tentunya dan bikin seru untuk siswa-siswi kita nih. Wow, luar biasa ya. Ada beberapa pertanyaan lagi, kita akan mulai dari pertanyaan dari Pak Danar Mujiarto SMK Grafika Desa Putra. Izin tanya untuk ganti background agar teks terbaca siswa bagaimana dan durasi untuk satu soal teks berapa lama? Oke, silakan tuh. Saya jawabin ya. Silakan. Oke, Pak Danar. Jadi kalau untuk mengganti background itu, mungkin izin ya saya share screen sebentar. Saya coba buat baru aja ya. Slide kosong, oke. Nah ini dia. Jadi Pak Danar, kalau misalnya Pak Danar ingin mengganti background dan juga bisa terlihat tulisannya, hal pertama yang bisa Pak Danar lakukan yaitu menggunakan tema. Di sini Quizizz sudah memfasilitasi kita dengan beberapa tema yang disediakan. Pak Danar bisa buka di sini, kemudian di sini ada tema-tema warna yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ada juga tema-tema yang bergerak seperti ini. Sebagai contoh ya, ini. Nah, tema-tema seperti ini tidak akan menghalangi judul. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kasus Pak Danar yang background-nya itu membuat tulisan tidak terbaca, mungkin bisa jadi yang pertama, pemilihan warna background dan juga warna teks itu hampir tidak kontras lah ya, tidak kontras, bukan hampir sama. Mungkin bisa jadi tidak kontras. Atau bisa jadi ketika Pak Danar menulis teks, contoh ya, saya tulis teks di sini, anggap saya perbesar. Nah, kemudian Pak Danar baru mencari gambarnya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh seperti ini. Saya ambil gambar, baru saya masukkan seperti ini. Nah, ini membuat tulisan jadi tertutup. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saran saya ketika Pak Danar ingin mengganti background dengan gambar yang ingin dicari di Google, pastikan gambarnya itu sudah dimasukkan terlebih dahulu sebelum teksnya. Seperti itu. Mungkin itu dari berdasarkan pengalaman saya, Pak Danar. Oke, dari Pak Beni ingin menambahkan? Paling ini aja sih, Mas ya. Kalau background-nya gelap, berarti hurufnya terang. Kalau background-nya terang, berarti hurufnya gelap. Lawan aja. Itu udah ya. Niscaya akan nyaman dilihat.
Iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Dona Aprilia. Izin bertanya, apakah meminta siswa untuk menyimak materi pembelajaran melalui video, kemudian menyimpulkannya itu sudah termasuk kegiatan literasi atau belum nih? Terima kasih. Oke Gimana nih ya. Pak Beni, Pak Rizky? Siap. Meminta siswa untuk menyimak materi pembelajaran melalui video, kemudian menyimpulkannya. Nah, itu bisa juga masuk ke dalam tahapan literasi, karena kan dia juga ini ya, masuk ke dalam kategori yang pertama tuh, mencari informasi. Berarti apa yang disampaikan itu ya harus sesuai dengan informasi yang dia baca. Tapi kita tidak menerima langsung begitu saja. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus lainnya, gitu kan? Kita bisa memberikan pertanyaan yang dimana kita kembangkan dari jawaban-jawaban peserta didik, sehingga peserta didik tidak menjawab langsung kita ya betul, ya menjawab ya betul, tidak hanya itu saja ya, tapi kita juga bisa kembangkan lagi apa yang dia jawab. Namun jangan lupa kita sebagai pendidik berikan apresiasi, ya kan. Jadi kalau udah selesai nih peserta didik menjawab, langsung kita ajak teman-teman, oke anak-anak, kita berikan tepuk tangan kepada contohnya Siti. Nah itu ini ya efeknya hebat banget buat nantinya anak-anak yang lain merasa semangat untuk berani menjawab. Kurang lebih seperti itu gitu. Untuk ini kan termasuk kegiatan literasi. Iya. Ada tambahan Pak Rizky? Ya, izin menambahkan tadi dari pernyataan Pak Beni. Betul bahwa meminta siswa untuk menyimak video kemudian menyimpulkannya itu betul memang termasuk bagian literasi dan juga itu masuk ke dalam literasi yang tahap pertama. Nah, tapi jangan lupa di situ kita bukan hanya memfasilitasi bahwa kita menampilkan video. Ingat peran kita juga, peran guru di dalam literasi itu juga penting. Jadi jangan hanya menampilkan video, terus kemudian oke, silakan kamu simpulkan apapun yang dikatakan sama video itu. Jadi betul tadi kata Pak Beni bilang bahwa kita juga sebagai guru berperan memberikan stimulus-stimulus lanjutan supaya pemikiran anak-anak tentang literasi itu juga berkembang. Tidak hanya tentang video, tadi juga bisa juga video yang ditampilkan itu juga mengandung informasi-informasi yang sensitif atau mungkin yang perlu dikonfirmasi ulang oleh gurunya. Jadi jangan langsung dilepas hanya menyimak video kemudian disimpulkan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky dan juga Pak Beni ya, luar biasa ya. Ini banyak sekali nih apresiasi dari Bapak Ibu guru yang telah menonton video kita nih ya. Banyak sekali dan sepertinya mungkin juga sudah tidak sabar ya. Oh, hasil ini gimana Mas Tripik? Oh iya. Iya. Sudah ada hasilnya. Lupa loh kita loh. Tripik sudah dapat ini. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Ini hanya untuk juara pertama, bisa langsung hubungi komunitas Quizizz Indonesia ya Bapak Ibu ya. Boleh mungkin ditampilkan Pak Beni. Oke, siap. Ini dia ya pemenang kuis kita pada malam hari ini yang diambil peringkat 1 ya Bapak Ibu. Hanya satu aja. Oke, nah ini dia. Selamat kepada jeng. Oke, terlihat ya. Oke, selamat kepada akun yang bernama Gua Fastin ya. Gua Fastin gitu ya. Gua Fastin. Oke, kepada akun Gua Fastin, silakan nanti bisa untuk mengkontak ya, bisa di kolom, mungkin muncul di kolom komen gitu ya, untuk nanti di kontaknya itu bagaimana kira-kira? Langsung hubungin komunitas Quizizz Indonesia aja. Langsung hubungi saja, tadi linknya sudah ada ya Bapak Ibu ya, link komunitas, silakan bisa langsung menghubungi kepada akun Gua Fastin. Kepada Bapak Ibu yang belum menang, jangan berkecil hati ya, tenang, Revo X Quizizz masih ada di malam-malam yang lainnya. Oke, selamat ya. Ibu atau Bapak Gua Fastin ya. Gua Fastin. Pak Beni dan juga Pak Rizky ada pertanyaan terakhir mungkin kali ya sebelum kita akhiri kebersamaan kita malam ini sih. Ini izin bertanya, kegiatan menarik apa saja nih yang bisa diterapkan dalam kelas maupun di luar kelas yang dilakukan secara kolosal nih? Mungkin karena sekarang kan mungkin salah satu proyek P5-nya kali ya. Oh, bisa jadi. Dari Bu Elfrida Manurung nih ya. Kira-kira apa nih mungkin ada ide-ide atau insight buat
Bu Elfrida nih. Silahkan nih Pak Beni ataupun Pak Rizky. Ibu pasti lagi nyari-nyari inspirasi untuk P5 ya. Modul P5. Tahuan deh. Modul P5. Oke, Pak Beni mungkin atau saya dulu? Oke, silakan dulu Pak Rizky. Benar katanya tuh, benar tuh dijawab tuh, benar. Langsung muncul orangnya tuh. Ketahuan deh, aduh. Ya udah kalau gitu saya nggak ngeluarin P5 sekolah saya ya, nanti takutnya dicontek lagi nih. Oke. Untuk yang di dalam dan di luar kelas ya, mungkin kegiatan yang menarik di dalam kelas ataupun di luar kelas yang dilakukan secara bersama mungkin ya, kolosal nih ya. Soalnya saya tahunya kalau kolosal itu keingetnya sama drama aja pokoknya. Kalau drama kolosal kan ya coach ya. Oke, kalau untuk yang di dalam kelas ya, untuk kegiatan literasi ini di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang pertama Bapak Ibu bisa melakukan pameran seni. Nah, pameran seninya ini ya, pameran seni itu luar biasa seru loh untuk kegiatan peserta didik. Jadi pameran seninya ini bisa melibatkan banyak seni. Contohnya kayak lukisan, gambar gitu ya, patung ataupun kerajinan-kerajinan tangan anak-anak lainnya itu yang nantinya bisa dievaluasi atau mungkin diapresiasi oleh teman-temannya. Seperti itu. Atau bisa juga kalau yang kegiatan yang lebih simpelnya itu ke penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah ini contohnya kayak gimana? Ya anak-anak bisa, ini kalau misalnya kita terjun ke IPA ya, kita terjun ke IPA, anak-anak bisa mengamati contoh pohon-pohon atau mungkin tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian mencatat informasi yang bisa dia dapatkan dari yang diteliti itu, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Jangan lupa mempresentasikan hasil yang dia dapat, itu juga termasuk ke dalam literasi. Jadi bukan hanya mendapatkan sesuatu. Jadi kita literasi ini bukan hanya kita mendapatkan sesuatu lalu menuangkannya ke dalam tulisan, bukan. Tapi literasi itu juga kita mendapatkan sesuatu, kemudian kita tuangkan juga dalam bentuk apapun, baik itu dalam tulisan ataupun dalam bentuk lisan. Seperti itu. Nah, terus juga kalau misalnya yang lebih simpelnya lagi, kita bisa buat kegiatan itu kegiatan ke perpus sekolah. Jadi kita beri nama kita beri nama kegiatan itu pesta baca gitu ya kan. Kalau dari kegiatan oke, kita ke perpus gitu kayaknya biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buat nama kegiatan itu menjadi oke, kita sekarang pesta baca gitu ya. Wah, itu pasti menyenangkan banget. Apalagi kalau misalnya pesta bacanya itu terpimpin oleh guru atau bisa jadi guru menunjuk salah satu siswa untuk menjadi pemimpin dalam literasi tersebut. Betul. Nah, di situ nanti akan kita dari bahan bacaan yang sudah dibaca oleh siswa, baik itu yang sudah diarahkan atau mungkin yang secara acak, anak bisa bercerita kembali buku apa yang dia baca, atau mungkin untuk buku-buku yang sudah diarahkan untuk dibaca, Bapak Ibu gurunya bisa memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak itu mencari informasi dari buku yang dia baca. Kurang lebih seperti itu mungkin kalau dari saya. Mungkin Pak Beni ada yang mau disampaikan? Oke, itu sebetulnya udah baik betul itu dari Pak Rizky ya. Apalagi yang terakhir di sekolah saya juga udah menerapkan itu ya, soal pesta baca. Tapi namanya bukan pesta baca. Ya bungkusnya aja beda, tapi sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. Nah, paling gini, kita pasti sama-sama sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa kelas itu tidak melulu di dalam sebuah ruangan bertembok berbentuk segi empat, ya, bahwasanya kelas itu tidak hanya itu aja. Tapi kelas itu ya di taman bisa jadi kelas, lapangan bisa jadi kelas, bahkan RPTRA pun bisa jadi kelas Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nih dekat RPTRA, ajak anak-anaknya ya kan untuk bisa belajar ya kan, belajar sambil mengenal alam. Nah, kegiatan di luar sekolah tadi bisa tuh yang disampaikan oleh Pak Rizky, bisa juga dalam bentuk games ya Bapak Ibu ya. Bisa juga dibentuk namanya Fun Day Fun Games. Wah, jadi kegiatan tersebut berkaitan dengan permainan tapi berkaitan dengan literasi. Salah satunya permainan menyampaikan sebuah informasi. Ya kan? Jadi ada semacam flashcard nih Bapak Ibu. Ya kan? Flashcard itu berisi mungkin satu kalimat, ya kan? Satu kalimat.
ya kan? Nanti beberapa anak itu kita kasih nih ke salah satu, ya kan? Yang dimana nanti si anak A menyampaikan ke si B ke si C ke D ke E, sampai nanti ke ujung, ya kan? Nah, apa maksudnya? Ya kan? Dalam literasi ini adalah peserta didik bisa kita latih nih untuk di mana informasi yang dia dapat dari awal jangan sampai berubah sampai ke ujung, ya kan? Karena zaman sekarang kan suka begitu, ya kan, Bapak Ibu? Kalimatnya apa, sampai kemana nanti berubah. Bisa memanjang, bisa memendek, bisa dilebih-lebihkan, bisa dikurang-kurangkan. Ya kan? Nah, ini kita bisa menuntun dari permainan flashcard tersebut. Jadi dari si paling belakang nih, kalimat apa yang didapat, bagaimana dia bisa menyampaikan harus tepat sesuai, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan, hingga akhirnya si ujung sesuai. Ya kan? Kalimat kalau kita sampaikan dalam kelas atau mungkin dalam pembelajaran yang agak ini ya, agak serius itu kan jadinya boring. Tapi kalau kita bentuk namanya games, ya kan, niscaya anak-anak tuh seneng aja gitu kalau ada namanya game. Nah, itu mungkin bisa diajak juga Bu Elfrida ya sebagai kegiatan di luar kelas. Oke, seperti itu mungkin Mas. Iya, terima kasih banyak Pak Beni dan juga Pak Rizky. Yaitu dia tadi Bapak Ibu ya. Saya jadi teringat ya, kalau begitu modelnya mungkin sepertinya Bapak Ibu guru bisa mulai cek-cek. Kadang kan kita kalau suka lihat di televisi atau di sosial media suka banyak tuh permainan-permainan yang memancing ini juga ya, gelak tawa kita yang ngelihatnya bisa jadi gitu ya Mas. Bisa jadi. Padahal itu kalau diterapkan di kelas juga dengan konteks ya, itu sangat seru ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu inspirasi buat Bapak Ibu ya. Iya, betul. Cuma hadiahnya nggak jutaan aja, Coach. Oh, nggak jutaan ya. Tapi pengetahuan dan kebersamaan, kesenangan tentunya ya. Iya. Bapak Ibu guru sekalian, itu dia literasi seru bersama Kuisis tadi yang sudah disampaikan sama Pak Rizky dan juga Pak Beni ya. Kemudian Bapak Ibu kita juga punya sesi yang tak kalah menarik nih esok hari ya. Ini adalah gamifikasi pembelajaran dengan permainan ular tangga di Google Slide. Seperti kita tahu Google Slide itu biasanya buat presentasi. Tapi kali ini bisa dibuat untuk permainan ular tangga. Wah, seperti apa nanti akan dibahas nih ya sama dua ibu guru kita nih ya, Bu Gusti Dewi Monalisa Ramlan Esos dari SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mondage, dan juga Bu Maisaro Silalahi SPDGR ini dari SMP 1 Sempet Si 4 Nempuh Hilir Dairi Sumatera Utara ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat ya untuk 30 jam webinar periode 3 Juli sampai dengan 7 Desember 2023 di bit.ly/absen webinar sore. Pastikan ketika mengisi tidak salah dalam email dan juga namanya ya. Jangan sampai typo karena ini akumulatif. Di bit.ly/absen webinar sore. Kemudian Bapak Ibu ya, tak bosan-bosannya kami umumkan ini ada sesi yang sangat menarik sekali ya, cocok buat Bapak Ibu yang pemimpin dan juga sangat ingin mengetahui tentang AI ini ya. Ini ada sesi atau kegiatan The Power of AI for Learning ya, featuring Google for Education. Ini 5 Oktober 2023 di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta. Cara daftarnya cukup mudah, Bapak Ibu silahkan klik saja bit.ly/join IFLS 2023. Indonesia Future of Learning Summit is a conference on the latest educational topics aimed at policymakers and stakeholders in education IFLS 2023 ya. Raises the theme for AI in learning for school using Google for Education ya. Siapa saja pematerinya? Ada Gary Lim ya, Head of Channels Google Workspace for Education JPAC. Kemudian ada Ibu Pepita Gunawan, Director of Revo, dan juga Daud Kurnia ini founder Negeri AI Explorer. Kapan? 5 Oktober 2023 di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta. Daftar sekarang di bit.ly/join IFLS 2023. Kemudian ada juga Bapak Ibu ya program apresiasi daerah belajar.id dengan kriteria terbaru ya. Daerah Jawara Belajar.id 2023 raih penghargaan terbesar bagi daerah terpilih. Kemudian jadilah finalis dan hadir secara langsung di acara terbesar dan bergengsi di tahun ini, Malam Anugerah Ki Hajar. Segera daftar di mana? Di bit.ly/daerah Jawara Belajar ID 2023. Kapan periode penilaiannya? Ini sampai dengan akhir September 2023.
festivallokalbelajar.id 2023. Untuk pelajarnya juga ada nih ya Bapak Ibu ya. Ini pelajar-belajar.id merupakan wadah berkarya dan eksplorasi menjadi tangkas berinternet. Dapat apa saja nih ya? Yang pertama, upgrade kemampuan digital, kemudian meningkatkan kreativitas dan kolaboratif. Kemudian nanti peserta terpilih akan mendapatkan apresiasi khusus dan spesial nih ya, serta mendapatkan sertifikat partisipasi. Bagaimana cara mendaftarnya di bit.ly/materi pelajar belajar ID ya. Kemudian ada sesi yang sangat bagus sekali nih Bapak Ibu ya, ini short course intermediate sheets ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Sheets ya, ini sudah saatnya buat Bapak Ibu mengupgrade skill dasar ke level selanjutnya nih ya dalam penggunaan formula di Google Sheets. Kapan tanggal programnya? Ini tanggal 7, 14, 21, dan 28 Oktober 2023. Jamnya jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Daftarnya di mana? Di bit.ly/intersheets B1 ya. Google Meet-nya tautan akan dikirimkan melalui email konfirmasi. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik silahkan daftar sekarang ya di bit.ly/intersheets B1 ya. Kemudian Bapak Ibu ya bergabung juga dengan komunitas kita. Kita punya komunitas besar, ada komunitas pendidik abad 21 belajar di mana saja dengan belajar.id dan juga Chromebook Indonesia Sekolah. Modul yang sudah lewat diposting di kanal YouTube Prevo Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak Ibu guru sekalian, akhir kata saya Suparman dari Revo dan juga ada siapa di sini? Ada saya, Beni Sumaresot Persaulian. Saya Rizky. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Dadah. Dadah Bapak Ibu.